sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan lagi untuk boleh ada sampai pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kita perlindungan. Dan kita percaya bahwa setiap hal yang boleh kita lewati sepanjang satu minggu ini semua karena Tuhan. Di dalam kitab Mazmur nomor 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah orang membangun rumah, dan jikalau bukan Tuhan, sia-sialah para penjaga menjaga kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang boleh kita kerjakan sampai pada hari ini semua karena Tuhan. Tidak ada sedikit pun campur tangan kita karena kemampuan atau kehebatan kita. Semua karena Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah masing-masing, tetapi saya percaya bahwa Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita boleh memfokuskan hati kita pada malam hari ini. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita datang untuk meninggikan nama Tuhan kita. Kita sungguh menyerahkan roh kita kepada Tuhan. Dan Tuhan boleh hadir di dalam setiap pujian kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Rohmu yang hidup penuhiku. Di
Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami membawa seluruh hati kami, berserah penuh di dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam puji-pujian kami, di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Allah, tempat di mana kami boleh berserah di dalam seluruh hidup kami. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, kami boleh ada sampai pada malam hari ini bukan karena campur tangan kami, bukan karena siapa kami ya Tuhan, namun semua karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Biarlah puji-pujian kami, doa kami, kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kami boleh menjadi jemaat yang menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar menyaksikan tayangan ini ya Tuhan, tetapi kami boleh sungguh-sungguh ambil bagian di dalam setiap ibadah dan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh mengawali bulan Juni ini dengan satu kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal. Ya, semua orang antusias untuk menyambut dan bergembira untuk waktu ini. Nah, kenapa orang sangat antusias dengan new normal? Karena semua orang sudah hampir tidak tahan berada di rumah, Bapak Ibu Saudara ya. Setiap kita sudah mulai stres dengan di rumah. Setelah beberapa bulan ini, anak-anak juga sudah mulai bosan dan mereka sudah tidak tahan lagi untuk berada di rumah. Dan juga mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini menjadi guru bagi anak-anaknya, saya percaya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sangat menantikan waktu-waktu ini ya. Begitu ibu-ibu dan bapak-bapak begitu stres mendidik anak-anak di rumah selama beberapa bulan ini. Bagi banyak orang ini adalah satu hari kemenangan. Akhirnya kita bisa kembali bebas seperti semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saking antusiasnya dengan new normal ini, sampai ada banyak orang yang lupa bahwa saat ini Indonesia, bahkan untuk Sulawesi, pandemik sebenarnya belum benar-benar pulih. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara kalau saat ini kita mendengar bahwa angka positif COVID ini makin meningkat. Namun kita juga bersyukur kepada Tuhan karena angka kesembuhan juga meningkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang antusias dengan new normal ini. Tetapi ada beberapa orang juga yang sedikit sulit dengan new normal ini. Tidak sedikit orang yang menyambut new normal ini dengan satu kecemasan ya. Mereka pesimis dengan bagaimana mereka melanjutkan usaha mereka. Mereka khawatir bagaimana mereka dapat mengembalikan kondisi ekonomi menjadi normal. Dan banyak kekhawatiran yang lain. Ada banyak kecemasan ya. Mungkin di antara kita sebagai orang percaya ada yang mengalami hal seperti ini. New normal mengharuskan kita untuk menata ulang kembali setiap hal di dalam kehidupan kita. Pendidikan untuk anak-anak kita, anak-anak cucu kita yang akan masuk kembali ke bangku sekolah. Mereka harus beradaptasi dengan satu kebiasaan yang baru. Mereka harus memakai masker. Ya, setiap saat di sekolah mereka dianjurkan untuk cuci tangan, menjaga jarak, dan ini tentu perlu penyesuaian. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara mungkin juga mengalami kesulitan bagaimana kembali menormalkan ya usaha dan pekerjaan kita.
Dan mungkin saat ini ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang harus memulai usaha dan pekerjaannya dari nol kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah kondisi-kondisi ini telah membuat kita sebagai orang percaya menjadi pesimis dan ragu akan kemahakuasaan Tuhan? Atau jangan-jangan ada di antara kita oleh karena ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan dalam menghadapi new normal ini membuat kita berkata, seandainya Tuhan ada di sini, semua ini tidak harus terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan itu pernah diungkapkan dan dialami oleh seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Dia termasuk salah satu pengikut Yesus, dan dikatakan bahwa memang Yesus sangat mengasihi mereka. Dia adalah seorang yang pernah melayani Yesus dan pernah meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Mereka ini ialah Marta, Maria, dan juga saudaranya Lazarus. Kisah itu tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita bahwa saat itu Lazarus yang adalah saudara dari Maria dan Marta sedang sakit. Lalu Maria dan Marta mengirim satu pesan kepada Yesus. Ia berkata seperti ini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan Yesus mendengar kabar itu. Akan tetapi Yesus tidak segera pergi dan Yesus tidak segera menemui Lazarus yang sedang sakit itu. Yesus sengaja tinggal 2 hari sebelum akhirnya Yesus pergi mendapatkan mereka. Akibat penundaan itu, Lazarus telah meninggal sebelum Yesus tiba di kampung Maria dan Marta. Dan ketika Marta mendengar bahwa Yesus sedang ada di dalam perjalanan, Marta segera pergi menemui Yesus. Dan ketika Marta berjumpa dengan Yesus, apa yang dikatakan oleh Marta? Marta berkata seperti ini kepada Yesus di ayat yang ke-21. Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kemudian lanjut cerita, Yesus melanjutkan perjalanannya dan kemudian ia tiba di tempat Maria. Dan ketika Maria bertemu dengan Yesus, satu kalimat yang sama yang diucapkan oleh Maria ketika ia bertemu dengan Yesus adalah, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan sebelum di akhir kisah, di mana Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal, ada perkataan Yesus yang sangat menarik, yang menurut saya perkataan ini adalah sebuah teguran bagi Maria dan Marta, juga berupa sebuah kebenaran yang Yesus harapkan ada pada Maria. Ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang cara Tuhan menolong kita dari pergumulan dalam memenuhi kebutuhan kita seringkali sulit untuk dipahami secara akal sehat atau secara logika kita. Akan tetapi dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap percaya akan kedaulatan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Cara dan waktu Tuhan di dalam menolong kita, di dalam memenuhi setiap kebutuhan kita, seringkali sulit untuk kita pahami secara akal sehat kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa setiap hal yang menjadi keputusan Tuhan adalah selalu yang terbaik untuk kita. Sebelum Yesus melakukan mujizatnya bagi Maria dan Marta, Yesus datang ke tempat mereka adalah satu waktu yang sudah terlambat, ya. Bagi Marta dan Maria, Yesus datang sudah tidak ada gunanya. Apalagi Lazarus sudah meninggal. Bagi mereka percuma Yesus datang pada waktu itu. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah
segala keputusannya. Bahkan Yesus tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Nah, keterlambatan Yesus jika kita lihat secara akal sehat kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ini, tidak dipahami oleh Maria dan Marta sebagai satu maksud kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Dalam keterlambatan Yesus itu, Yesus ingin menyatakan tentang kemuliaan Allah kepada orang banyak yang hadir di dalam rumah duka itu. Dan Yesus datang bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan Lazarus dari sakit, tetapi Yesus datang untuk membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa? Untuk apa Tuhan menunda kedatangannya? Untuk apa kehadiran Tuhan ini terkesan seolah terlambat? Kita melihat bersama bahwa Tuhan berkata untuk kemuliaan Allah, supaya orang banyak itu melihat dan mereka bisa percaya bahwa Yesus ini adalah sungguh anak Allah dan utusan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keterlambatan kehadiran Yesus secara logika bagi kita itu bukan keterlambatan bagi Tuhan, karena di balik keterlambatan Yesus ada maksud kemuliaan Allah di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hati kita dalam menghadapi new normal ini, apakah itu kecemasan akan masa depan anak-anak cucu kita, apakah itu ketakutan bagaimana kita melanjutkan usaha dan pekerjaan kita hari ini, atau mungkin kita mengalami kekhawatiran bagaimana kita memperbaiki kondisi ekonomi keluarga kita, apakah itu kekhawatiran, ketakutan kita. Mungkin ada banyak hal yang kita pikirkan di dalam kita menghadapi new normal ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata kepada kita, percayalah bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Jangan menjadi pesimis, jangan menjadi tawar hati, apalagi iman kita menjadi goyah. Percaya bahwa Yesus berkuasa. Seringkali memang sulit kita pahami maksud-maksud Tuhan. Seringkali mungkin kita merasa Tuhan terlambat menolong kita. Seringkali mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak datang menolong kita ketika kita membutuhkan Dia. Tetapi percayalah bahwa Tuhan lebih tahu dan Tuhan lebih mengenal setiap kebutuhan kita. Terkadang Tuhan dengan sengaja menunda menolong dan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus andalkan Yesus di dalam hidup kita. Percaya kepadanya bahwa Yesus akan menolong kita sesuai dengan waktu dan maksud kemuliaannya. Bersabarlah dan tetaplah bertekun di dalam doa. Mari kita menjalani hidup kita ini. Kita memasuki satu masa yang disebut new normal ini dengan penuh keyakinan penuh bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan menolong setiap kesulitan kita sesuai dengan waktu dan kemurahan kasih karunia Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat di gereja kita di tempat ini. Kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos. Kita berdoa kiranya jemaat Tuhan boleh tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi atau kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita tetap membuka suara kita bersama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa bagi
jemaat Tuhan di gerejamu di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun yang ada di pos pelayanan kami di Panambukan. Kami berdoa bagi jemaat yang ada ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan kiranya boleh menolong mereka, menguatkan iman percaya mereka, memberi mereka hati yang terus bersandar dan percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang lemah iman sampai saat ini, Tuhan tolong kuatkan mereka, hadir di dalam kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka boleh melihat karya-karya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, ketika jemaat Tuhan boleh menghadapi masa-masa sulit, mereka tidak melupakan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, jemaat Tuhan imannya boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan menyerahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama juga kita berdoa untuk segala persiapan yang akan dilakukan oleh gereja kita berkaitan dengan aturan dan protokol masa new normal dari pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan kembali ibadah di gereja di waktu mendatang. Kapan kita tidak tahu yang pasti, tetapi kita percaya pada waktu yang tepat kita boleh kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Mari sama-sama kita membuka suara, kita berdoa untuk persiapan gereja kita menghadapi new normal ini. Bapa kami di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan gereja kami sehubungan dengan aturan dari pemerintah di dalam kami melaksanakan ibadah bersama di gedung gereja. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan Tuhan, berkati para majelis, para aktivis dan juga setiap hamba Tuhan yang ada di dalam mempersiapkan segala sesuatunya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan yang akan mendorong kami sehingga pada waktu yang tepat kami boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja kami di tempat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, apapun kebutuhan-kebutuhan yang harus kami siapkan, Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami anikan di dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama juga kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kita bersyukur untuk anak-anak yang boleh melewati ujian sekolah dan juga mereka yang boleh lulus di tahun ini. Kita terus berdoa untuk proses penerimaan siswa-siswi baru di semester ini. Kiranya Tuhan yang akan mengutus dan Tuhan yang akan mengirim anak-anak yang dipercayakan bagi sekolah kita untuk boleh dididik dan boleh dibentuk di dalam pendidikan mereka selama ada di sekolah ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak kami di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Kalam Kudus Makassar yang menjadi bagian di dalam pelayanan kami di gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak kami, mereka boleh melewati sekolah mereka, pendidikan mereka di rumah, dan mereka dapat menyelesaikan ujian sekolah dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh menjalani kelulusan mereka pada tahun ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong anak-anak kami. Kami juga terus berdoa untuk semester ini di dalam penerimaan siswa-siswi yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengirim dan mengutus setiap anak-anak yang Tuhan akan percayakan kepada sekolah ini untuk boleh dididik dan boleh dibentuk melalui sekolah ini. Berkati segala persiapan tenaga pengajar yang ada, bahkan hal-hal yang dibutuhkan menjelang penerimaan siswa-siswi baru ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari juga bersama-sama kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kita sehingga di tengah-tengah pandemik yang ada ini kita boleh tetap berada di dalam keamanan. Kita terus berdoa untuk Bapak Presiden yang boleh memimpin bangsa kita. Kita doakan Tuhan boleh kiranya memakai beliau untuk boleh memimpin dan mengatur bangsa kita ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk doa ini. Bapak kami di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah pandemik yang ada, Tuhan tetap memberikan kami keamanan di bangsa kami.
Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri yang ada. Tuhan kiranya yang akan memberi hikmat, kekuatan di dalam mereka mengatur dan memimpin bangsa ini. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini. Tuhan kiranya akan menolong bangsa kami di dalam memulihkan setiap ekonomi, bahkan bagian-bagian yang lain. Tuhan kiranya yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk kota Makassar, di mana kami boleh ada saat ini. Tuhan kiranya terus menganugerahkan keamanan bagi kami. Tuhan juga akan segera memulihkan kami dari wabah virus ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kota kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan bersama-sama berdoa pada malam hari ini untuk IC Beijing. Kita berdoa untuk para mahasiswa yang menjadi anggota jemaat pelayanan ini. Kiranya mereka boleh tetap dikuatkan iman mereka melalui renungan-renungan, melalui kelompok sel yang ada. Kita juga berdoa ada beberapa mahasiswa yang harus kembali untuk menjalani wisuda mereka. Kita doakan supaya Tuhan boleh menyertai mereka. Terkhusus juga Bapak Ibu, mari sama-sama kita dukung di dalam doa Bapak Pendeta Edi Susanto dan keluarga sebagai hamba Tuhan yang boleh berada di dalam pelayanan ini. Kita doakan kiranya Tuhan yang akan memimpin mereka pada waktunya nanti mereka boleh kembali masuk di ladang pelayanan ini. Dan kita juga doakan untuk setiap kebutuhan pelayanan ini Tuhan yang akan mempercukupkannya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak kami di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk IC Beijing yang boleh menjadi bagian dari pelayanan gereja kami, Gereja Kalam Kudus. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat ini, para mahasiswa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan komsel dan juga renungan-renungan yang ada. Iman mereka boleh tetap dikuatkan. Kami berdoa ya Tuhan beberapa anggota jemaat mahasiswa yang akan mengikuti wisuda di tahun ini. Tuhan kiranya menyertai mereka, Tuhan kiranya menolong sehingga proses wisuda ini boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Susanto sebagai hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk boleh melayani ladang pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menuntun mereka dengan waktu yang Tuhan tentukan. Mereka boleh kembali ke ladang pelayanan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan di dalam pelayanan ini, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan dan Tuhan yang akan mempercukupkannya bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini. Saya memberikan kita waktu untuk mulai menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang ada di dalam kecemasan, hati yang pesimis menjalani hari-hari ke depan. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Ada waktu-waktu di dalam hidup kita, Tuhan boleh mengizinkan kita berada di dalam satu tekanan. Ada waktu-waktu di dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan pencobaan menekan hidup kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah gagal di dalam menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian yang berkata, ada waktu di hidupku. Ada waktu
kita, namun percaya masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, bukan jalan-Mu. Jalan Tuhan, bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh percaya Tuhan, bahwa ada waktu-waktu di dalam hidup kami tekanan berat menghimpit kami. Namun satu hal kami percaya, bahwa Tuhan terus berkarya di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh tetap senantiasa menantikan waktu Tuhan. Karena kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Walaupun seringkali kami sulit untuk memahami maksud Tuhan, namun kami mau belajar percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa di balik setiap hal ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kami yang percaya dan berpegang teguh di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan boleh memimpin ibadah doa kami pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Permohonan doa yang sudah kami sampaikan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyempurnakannya bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, belajar percaya, menantikan jawaban-jawaban Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Teguhkan dan kuatkan iman jemaat Tuhan sekalian, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh tetap melangkah dengan iman, karena kami percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan menolong kami. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang malam hari ini. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami menutup ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kita waktu untuk boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan, dan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.